Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, jadi untuk di video kali ini saya akan mengajak kalian belajar untuk download Joomla dan juga nantinya akan mengonlinkan website Joomla yang kalian gunakan. Yuk, tunggu apa lagi? Mari kita simak video selengkapnya tutorial untuk mendownload hingga nantinya mengonlinkan website Joomla. Baiklah, kita sekarang berada di beranda Joomla untuk instalasi. Langkah pertama yaitu instalasi. Tapi sebelumnya kalian harus download Joomla dan juga harus diekstrak ke XAMPP dan ke htdocs. Setelah itu kita buka localhost / nama file yang kalian gunakan di file tersebut. Nah, ini halaman pertamanya, kita isi namanya menjadi Nara Indonesia. Kemudian deskripsinya terserah kalian mau mengisi deskripsi apa, tapi di sini saya menggunakan berita terkini yang ada di Indonesia. Kemudian email dan juga username saya samakan dengan site name. Password kalian gunakan password sesuai dengan keinginan kalian, yang mudah-mudah saja agar dapat mudah diingat. Kemudian kita klik next untuk melakukan langkah selanjutnya. Nah, di sini ada database name yaitu pakai MySQL, localhost, dan username-nya kita ganti root atau root. Kemudian untuk menggunakan database atau membuat database, kita bisa masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya menggunakan nama database-nya yakni Narai Indonesia. Diusahakan jangan ada spasinya agar mempermudah. Kemudian kita create untuk database-nya. Nah, di sini kita sudah meng-create database. Kita kembali lagi ke Joomla. Di sini kita tuliskan nama database yang sudah kita buat di phpMyAdmin. Kemudian kita klik untuk next-nya di overview. Nah, di sini kita klik yang blok English sample data. Kemudian kita install Joomla-nya. Install. Nah, di sini kita remove installator folder. Oke, baiklah. Karena di sini kita tidak bisa menghapus instalator secara langsung, jadi kita akan menghapusnya secara manual melalui file yang ada di file kita. Nah, di sini saya akan menghapus instalator yang ada di sini, pindahkan ke tong sampah. Oke, kemudian balik. Oke, baiklah, setelah kita menghapus instalator pada file tadi, jadi kita klik yang administrator akan muncul seperti ini. Nah, ini kita isi seperti yang tadi di awal, nama username, kemudian passwordnya juga sama seperti yang di awal. Kemudian kita login. Nah, di sini setelah itu kita klik yang paling atas sendiri. Nah, nanti munculnya akan seperti ini, teman-teman. Baiklah, setelah kita melalui langkah pertama yaitu instalasi Joomla, kemudian kita kembali lagi ke administrator untuk instalasi template dan juga plugin. Langkahnya yakni kita klik extension, kemudian manage, kemudian kita ke install. Lalu kemudian kita drop file atau cari file yang sudah ada di Hebat. Nah, di sini kita akan upload file template, kemudian kita buka. Nah, di sini sudah berhasil kita untuk instalasi template-nya. Kemudian yang kedua, baiklah, selanjutnya kita akan instalasi plugin dengan cara seperti sebelumnya, tapi kita drag file. Kemudian kita cari file untuk plugin. Nah, di sini kita langsung buka aja file plugin. Nah, di sini sudah terinstall plugin dan juga template yang diinginkan.
Baiklah, setelah kita install plugin dan juga template dengan cara drop file tadi, kita lihat apakah plugin dan juga templatenya tadi sudah terpasang. Nah, kita cek dulu yang plugin, kita ketikkan T4 yang tadi file kita, kemudian search. Nah, di sini ada centang hijau, ini tandanya kita sudah terinstalasi ke sini pluginnya. Lalu kemudian kita cek yang template, kita klik yang template. Nah, di sini template kita masih Protostar default. Nah, di sini kita lihat bentuknya seperti ini. Kemudian jika kita ingin mengganti templatenya, kita bisa klik bintang di sini. Kemudian kita cek dan refresh. Nah, template kita sudah berubah menjadi tadi yang sudah kita ekstrak dari file atau kita install dari file. Kemudian jika ingin mengcombine ketiga template atau satu template dengan template lainnya, kita coba kita bintangin yang template awal, kemudian kita klik di katanya atau di kalimat, kemudian kita lihat di menu assignment, kemudian apa yang kita inginkan untuk di template ini, semisal di home atau di about atau keduanya atau salah satunya. Nah, di sini kita ingin template ini jadi hanya di home aja atau kita ingin di about saja. Seperti ini. Jika kita di about saja, kita lihat save terlebih dahulu. Nah, kita lihat. Nah, kita klik yang about, akan muncul template yang seperti tadi. Nah, template yang sudah kita install tadi dari file. Seperti itu, teman-teman, untuk instalasi template dan juga plugin. Baiklah, untuk langkah selanjutnya yakni kita akan menginstal language site. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita klik extensions, lalu ke manage, lalu kita klik yang install language. Nah, di sini kita bisa memilih ingin install language apa, tapi di sini kita akan menginstal language Indonesia. Lalu kemudian kita search. Nah, di sini klik install. Kita tunggu. Baiklah, setelah language atau bahasa Indonesianya terinstall, kita langsung mengarah ke extension, lalu language, kemudian kita ke content language, lalu kita centang yang bahasa Indonesia ini statusnya. Nah, setelah itu kita ke extension lagi, kemudian ke plugin. Nah, kita search language, kemudian ke sistem language ini kita centang hijau. Kemudian selanjutnya yakni kita membuat kategori. Nah, di sini kita klik kategori dan klik new di bagian kiri atas. Nah, kita beri nama Indonesia untuk language bahasa Indonesia. Terus kemudian kita ganti language-nya menjadi bahasa Indonesia di sini. Lalu jangan lupa kita save and close. Nah, kemudian akhirnya kita bahasa Indonesianya sudah. Kemudian kita add new lagi untuk yang bahasa Inggris. Terus kita rubah lagi bahasa Inggrisnya menjadi bahasa Inggris. Lalu kita save and close. Nah, di sini sudah ada dua kategori, yakni bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Selanjutnya, yakni kita akan membuat artikel dalam bahasa Indonesia. Sini kita beri judul contoh saja ya, ini teman-teman, berita Indonesia. Kemudian isi artikelnya berbahasa Indonesia nantinya. Lalu kemudian kita klik kategori ini menjadi bahasa Indonesia. Kemudian language-nya kita juga ubah menjadi bahasa Indonesia. Lalu jangan lupa untuk save and close juga. Nah, kemudian jika ingin menambahkan yang bahasa Inggris, kita bisa add new sama seperti tadi langkahnya. Dan ini nanti isinya bahasa Inggris. Untuk kategorinya kita akan isi yang Inggris, kemudian language-nya kita ubah menjadi bahasa Inggris. Lalu jangan lupa untuk save and close juga. Baiklah, untuk langkah selanjutnya, jika kalian sudah memiliki
artikel, kalian bisa merubah language ini ke all, atau kalian ingin merubah ini hanya ke Indonesia atau ke bahasa Inggris, kalian bisa centang ini, kemudian kalian klik yang batch, lalu set language kalian ubah menjadi bahasa Indonesia, jadi Indonesia, kemudian ini di copy lalu diproses. Nah, ini language-nya sudah berubah menjadi bahasa Indonesia. Begitu juga ketika kalian ingin mengubahnya ke dalam bahasa Inggris. Caranya sama seperti tadi, centang dulu, kemudian batch, lalu set bahasanya menjadi Inggris, dan copy lalu diproses. Nah, ini bahasa kalian, language sudah menjadi bahasa Inggris, tidak all lagi, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat menu untuk bahasa. Nah, kita klik menu, kemudian manage, lalu kita klik yang paling kiri, yakni add menu. Nah, di sini kita klik Indonesia. Di sini saya menuliskan menu Indonesia, deskripsinya pakai bahasa Indonesia. Nah, kita langsung save and close. Kemudian, jika ingin menambahkan menu bahasa Inggris, kita add new lagi sama seperti tadi. Title-nya kita isi bahasa Inggris, lalu menu type-nya kita isi menu Eng atau menu English. Lalu deskripsinya terserah kalian, tapi di sini saya mengisinya pakai bahasa Inggris. Lalu yang terakhir yakni jangan lupa untuk save and close. Nah, di sini sudah ditambahkan menu Indonesia dan juga menu Inggris. Baiklah, selanjutnya ketika kita sudah membuat menu, lalu kita beralih ke langkah selanjutnya, yakni membuat menu item. Nah, di sini kita menu item, lalu klik new. Di sini kita kasih menu title-nya beranda, lalu menu item type-nya kita pilih yang artikel, lalu kategori blog. Kemudian setelah itu kita select. Kemudian kita select yang bahasa Indonesia. Nah, setelah itu menunya kita ganti menjadi bahasa Indonesia, lalu language ini juga kita ganti pakai bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita save and close. Nah, lalu kemudian untuk yang bahasa Inggris kita seperti tadi, kita add new. Kemudian menu title-nya kita beri nama menu Aim. Lalu select artikel, kemudian kategori blog, dan select pilih yang Inggris. Setelah itu jangan lupa untuk menunya kita pilih yang Inggris, dan language-nya kita juga pilih yang Inggris. Kemudian jangan lupa untuk save and close. Nah, kita sudah punya dua menu item, bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia di sini. Oke. Selanjutnya yakni kita membuat homepage. Kita klik ini bintang. Kemudian untuk yang Inggrisnya juga kita klik yang bintang. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mengasosiasi kita klik menu add. Kemudian menuju ke associations, lalu select dan klik yang beranda, dan jangan lupa untuk save and close. Selanjutnya kita akan menambahkan modul bahasa. Kita kembali ke menu, lalu add a module for the menu. Nah, di sini muncul, kemudian kita kasih title modul Indonesia, lalu kita select Indonesia, dan kita cari positionnya, kita pilih yang position 1, dan language-nya kita rubah ke bahasa Indonesia. Dan jangan lupa untuk save and close. Nah, kemudian yang kedua yakni kita pakai bahasa Inggris. Title-nya modul Inggris. Select menunya jangan lupa di Inggris. Posisinya tetap di 1, dan language-nya kita pilih yang Inggris. Lalu save and close. Nah, kemudian setelah kita membuat modul menu, lalu kita akan menghapus main menu di extension, lalu klik modules, lalu kita hapus atau kita rubah main menu untuk di sila. Lalu kemudian untuk mempublish menu bahasa, kita ke extension, lalu ke template, lalu kita klik template yang ada dan klik atau centang Indonesia dan juga Inggris. Lalu jangan lupa save and close.
Kemudian kita akan menambahkan language switcher dengan cara klik extension, lalu ke modules, lalu kita klik new. Kemudian kita cari language switcher di sini. Nah, title-nya kita isi language switcher. Kemudian positionnya kita ke position 7 dan jangan lupa untuk save and close. Nah, lalu kita lihat artikel kita. Apakah sudah berubah? Nah, sudah berubah. Ini sudah masuk language switcher-nya di sini, bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Baiklah, setelah kita menambahkan language switcher, kita akan membuat form pada artikel kita atau ke web kita dengan cara kita klik extension, lalu manage, kemudian install. Nah, ini kita klik yang install from web. Kita pilih yang convert form, kemudian kita klik yang install. Klik install, kita tunggu sebentar. Oke, setelah itu kita ke components, lalu ke convert form. Nah, di sini kita klik yang new form, kemudian kita cari yang tidak pro. Nah, kita insert yang ini. Setelah kita add form, lalu kita ke menu, lalu manage, ke menu item dan klik new. Terus kita pilih menu title kita menjadi form. Kemudian menu type item selectnya kita select convert from form, lalu menu bahasa Indonesia. Kemudian language kita ubah ke bahasa Indonesia dan jangan lupa untuk save and close. Nah, menu item sudah tersimpan. Kita lihat di beranda kita apakah sudah muncul formnya. Nah, di sini sudah muncul form di beranda kita. Seperti itu. Baiklah, untuk mengonlinekan website kita, yang pertama yakni kita harus mengkompres file yang ada di exam htdocs-nya kita jomlah untuk menjadi bentuk zip. Lalu kemudian dokumen selanjutnya yakni kita siapkan dari database di phpMyAdmin. Lalu langsung kita masuk ke hosting kita. Kemudian kita membuat domain terlebih dahulu. Klik domain, lalu kita klik yang subdomain. Nah, di sini kita klik nama kita, kemudian kita beri nama juga Stra. Kemudian beri namanya disamakan, kemudian kita create. Sebentar, tunggu. Lalu kemudian kita ke bawah, lalu ke database, lalu ke manage. Kita klikkan nama dan juga username-nya. Lalu kita create. Nah, oke. Setelah itu kita lihat database-nya kita sudah ada, lalu klik masuk ke phpMyAdmin, kemudian klik import, lalu pilih file yang sudah kita siapkan tadi. Kita klik yang database tadi, namanya Gcol. Nah, ini database yang sudah kita import tadi di awal. Buka, lalu kemudian import. Setelah diimport akan muncul seperti ini. Lalu kemudian kita balik lagi ke website hosting, lalu klik file manager. Kita tunggu, lalu kita akan klik yang Gcol. Nah, kemudian upload file yang tadi yang kita sudah siapkan zipnya, gcol.zip. Buka. Kemudian kita tunggu loading sebentar. Nah, ini sudah masuk untuk file yang sudah disiapkan tadi. Lalu ekstrak ke Gcol.
ekstrak. Nah, kemudian kita klik yang salinan TS dan kita select semuanya. Dan kita move file ke Gcall. Oke. Setelah itu kita klik permission, kemudian owner eksekutif diklik, kemudian diupdate. Lalu kita buka codingannya dan kita lihat di user, kita ganti menjadi sama dengan database atau nama database ini. Kita ganti nama yang sama di database, kemudian kita kembali ke config, lalu kita paste user yang ada di database tadi. Kemudian setelah itu kita paste lagi yang ada di database, lalu kembali ke config dan DB-nya kita ganti sama dengan yang di database tadi. Kemudian passwordnya kita save. Lalu kita kembali ke manajemen database, lalu masuk ke subdomain. Kemudian kita cari domain kita. Kita melihat apakah website kita sudah teronline-kan apa belum. Kita salin, kemudian kita klik new, kemudian kita ternyata website kita sudah teronline-kan seperti ini. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari instalasi Joomla sampai ke pengontenan website Joomla, yakni Nara Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang dipahami. Terima kasih, see you on the next video.